Sebelum banjang ini dipotong, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami akan menampilkan tabuhan musik kelenang, gerantung, gendang dan gong. Kami persilakan. Pekan Gawe Dayak ke-37 Kalimantan Barat diadakan di Rumah Radang, Jalan Sutan Sarir, Pontianak dari 20 hingga 23 Mei 2023. Setelah pada Pekan Gawe Dayak ke-36 tahun 2022 mengangkat budaya Dayak Salako, Pekan Gawe Dayak ke-37 tahun 2023 mengangkat budaya Dayak Keninjal dari Kabupaten Melawi. Yang panjang temui datang, sebuah tarian yang dipersiapkan secara khusus untuk penyambutan tamu-tamu terhormat kami semua. Secara khusus pada acara Pekan Gawe Dayak Kalimantan Barat ke-37 tahun 2023. Tradisi masyarakat Dayak Keninjal digunakan saat prosesi penyambutan tamu pada pembukaan Pekan Gawe Dayak ke-37 Sabtu pagi 20 Mei 2023. Dalam adat ini, sebelum masuk ke lokasi gawai, tamu undangan terlebih dahulu harus memotong ompong atau banjang. Namun, sebelum banjang dipotong, tetua adat terlebih dahulu menyampaikan maksud diadakannya prosesi pemotongan banjang kepada para tamu atau temuai. Bapak Timotius Udin yang selanjutnya nanti akan diserahkan kepada Bapak Gubernur untuk pemotongan ompong atau banjang. Banjang ini adalah simbol dari hambatan atau masalah. Karena itu, setelah banjang dipotong, maka seluruh hambatan dan masalah selama pelaksanaan gawai diyakini bisa diselesaikan dengan baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke-7 kali ku nabur ke bunga maya kami yang sari aku mudah ke di barata pitung bombat ke buah nasi. Oh ini kami budaya zaman Tuhan, anak kepajanji kami zaman sari. Baitu kumo minta ampun maaf beribu kali, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Golak kesalah guna kami melangkai, lupa guna mulut kami menyanyi. Jadi sekali lagi kumohon kita minta ampun maaf kepada suku Juru Kerabat Bali. Selain itu, ditekankan banjang tidak bisa dibuat dan dilakukan dengan sembarangan, dan tidak semua tumbuhan bisa digunakan untuk membuat banjang. Hanya tumbuh-tumbuhan yang sudah ditetapkan dan diwariskan oleh nenek moyang, serta memiliki arti dan makna secara religius menurut kepercayaan nenek moyang Dayak Keninjal. Tumbuh-tumbuhan tersebut yaitu bambu. Dipilihnya tumbuhan ini
karena merupakan tumbuhan yang kuat, yang sulit untuk tumbang. Jika tumbang satu, maka akan tumbang semua. Hal ini melambangkan persatuan yang kokoh dan kuat bagi masyarakat suku Dayak. Tumbuhan untuk banjang selanjutnya adalah batang pisang. Hal ini bermakna orang Dayak harus berkembang dan maju, serta mampu mengikuti perkembangan zaman, seperti tumbuhan pisang yang meski hanya satu batang, namun berbuah luar biasa. Kemudian tebu, dengan harapan orang yang memotongnya menjadi panutan masyarakat sesuai dengan rasa manis pada tebu. Kemudian daun kelapa. Daun ini melambangkan sifat ramah dan kesetiakawanan, sesuai dengan daun kelapa yang melambai-lambai saat ditiup angin. Tumbuhan untuk banjang selanjutnya adalah bunga pinang dan daun sabang yang biasa digunakan untuk pengobatan suku Dayak. Dan terakhir adalah buah nanas sebagai lambang keberuntungan. Ompong ini kami persilakan. Ompong atau banjang ini kemudian dipotong oleh tamu dan bisa dilakukan berkali-kali hingga putus. Adapun tamu yang memotong banjang pada Pekan Gawe Dayak ke-37 Kalimantan Barat adalah Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji dan Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Iwan Setiawan. Penabur kelenang segera dibunyikan. Ayo! Iya. Terima kasih Bapak Pangdam. Dengan telah dipotongnya banjang oleh Bapak Gubernur dan Bapak Pangdam. Dengan demikian resmilah bahwa tamu-tamu ini menjadi tamu kehormatan kita semua. Setiap acara, setiap apapun, pasti ada rintangan, pasti ada hambatan. Maka itu disimbolkan dengan banjang. Banjang nanti merupakan hambatan sehingga kita belum bisa melewati kalau belum dipotong. Setelah dipotong, artinya semua masalah, semua hambatan selama Pesta Gawe Dayak ini sudah kita yakini semua bisa terselesai dengan baik, dengan sesuai dengan alat dan sarana yang kami pergunakan ketika ada pada ompong itu. Setelah banjang terpotong, para tamu kemudian meminum tuak yang sudah dipersiapkan. Tuak adalah minuman khas suku Dayak yang terbuat dari hasil fermentasi nira atau beras ketan. Pinggir. Pak. Usai prosesi pemotongan banjang dan minum tuak, para tamu kemudian diarak dengan menggunakan tarian khas masyarakat Dayak Keninjal ke lokasi acara pembukaan PGD. Wakil Bupati Melawi, Kluisen, bahkan ikut menari, diiringi alunan musik tradisional. Ya,
Ya, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Panitia Pekan Gawai Dayak yang ke-37 Kalimantan Barat yang memberi kepercayaan kepada kami suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi, khususnya umumnya dan khususnya adalah suku Dayak Keninjal. Kami merasa berbahagia sekali ya, dan memang acara yang kami buat menurut kami adalah cukup sukses, Pak. Dan kami percaya Pekan Gawai Dayak ini juga akan berakhir dengan sukses, tidak akan mengalami hambatan dan lain sebagainya. Sebagai warga Dayak Keninjal, sekali lagi kami mengucapkan selamat melaksanakan Gawai Dayak yang ke-37 Provinsi Kalimantan Barat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Jubata yang ada di atas sana memberikan perlindungan yang luar biasa. Tidak hanya saat penyambutan tamu, nuansa Keninjal juga tampak di panggung utama Pekan Gawai Dayak ke-37 karena ukiran atau motif-motif yang digunakan seluruhnya menggunakan motif khas Dayak Keninjal Kabupaten Melawi. Ini adalah momentum atau panggung atau kesempatan bagi kita untuk bisa menunjukkan budaya kita Dayak itu seperti apa. Artinya dengan kita menunjukkan ini, masyarakat akan tahu, masyarakat dunia akan tahu bahwa Dayak itu penuh dengan keanekaragaman budaya, penuh dengan kekayaan yang indah. Ditampilkannya budaya Dayak Keninjal pada Pekan Gawai Dayak ke-37 mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Melawi. Wakil Bupati Melawi yang juga Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi, Kluisen, menilai ini adalah hal yang luar biasa karena membuat Dayak Keninjal bisa diketahui oleh masyarakat luas. Kami dari suku Dayak Keninjal mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang luar biasa dari Dewan Adat Dayak Provinsi dan Panitia, sehingga suku Dayak Keninjal boleh tampil menjadi ikon Gawai Dayak Provinsi ke-37 ini. Kami merasakan ini sungguh luar biasa dan harapan kita ke depan suku-suku lain juga akan menjadi ikon juga, karena memang suku Dayak ini sangat banyak sekali di Kalimantan Barat. Jadi kita berharap jadi suku Dayak ini semakin kompak, semakin bagus ya, karena memang sangat banyak suku yang ada di Kalimantan Barat ini. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Dengan pemukulan kangkuang secara resmi Pekan Gawai Dayak telah dibuka. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekali lagi. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama pemukulan kangkuang dan juga menyumpit. Terima kasih, kami undang kembali untuk dapat melakukan foto bersama. Silakan. Bajet, guys. Berbagai lomba digelar pada Pekan Gawai Dayak ke-37 Kalimantan Barat, yaitu Lomba Lagu Dayak, Lomba Pencak Silat, Lomba Pangkak Gasing,
lomba melukis perisai, lomba menumbuk padi dan menampik, lomba menyumpit, lomba busana kategori anak, lomba bujang dara gawai, dan lomba tato. Budaya Dayak Keninjal pun ditampilkan pada beberapa lomba tersebut, seperti pada lomba melukis perisai. Pada lomba yang diikuti 42 peserta, di mana 3 diantaranya adalah perempuan ini, para peserta harus turut memasukkan motif Dayak Keninjal. Sementara untuk kriteria penilaian, yaitu kesesuaian tema, kerapian, keindahan, dan kebersihan. Tema tahun ini karena kita mengangkat Dayak Keninjal di Melawi, jadi motifnya menyesuaikan dari motif Dayak Keninjal. Para peserta sebelumnya sudah diberikan informasi nggak, Pak? Sudah, Keninjal seperti sudah. ini. Selain dari selebaran, juga kita memberikan itu dari technical meeting. Kita harapkan para pemuda-pemudi Dayak untuk terus mengembangkan atau menggali tradisi motif Dayak, karena Dayak itu memiliki banyak subsuku kan, banyak juga motif, dan saat ini kecenderungan pemuda itu mengangkat motif-motif yang memang udah terkenal gitu, memang dari suku Iban atau dari suku Kayan, Taman, yang memang motif terkenal. Maksudnya kalau bisa para pemuda juga mengangkat yang belum muncul saat ini untuk ditampilkan lagi gitu. Karena setiap tahun kan juga Gawai akan mengambil tema-tema daerah-daerah yang belum diangkat. Kayak tahun lalu kita Dayak Selako gitu kan. Tahun ini Dayak Keninjal. Sejumlah peserta lomba melukis perisai mengaku belum terlalu banyak mengetahui tentang Dayak Keninjal, termasuk motif khasnya. Namun mereka tetap mencoba melukisnya dengan memadukan atau mengkolaborasikannya dengan motif-motif yang sudah biasa digunakan atau cukup dikenal. Temanya motif Dayak Melawi. Motif Dayak Melawi ya? Iya. Dayak Melawi. Yang paling sulit nih apa nih? Yang sulit ya? Ya karena nggak pernah melihat motifnya ya. Jadi untuk kreasinya juga lumayan sulit. Ini kalibrasi lah nih. Kolaborasi ya? Ini kan karena di aransemen juga. Nah, kalau perisai ini kan emang, kalau perisai asli itu memang dia terdiri dari 3 unsur. Pertama naga, kedua ini seperti gambar hantu itu ya. Habis itu yang ketiga ini dilambangkan burung. Jadi ada dalam tanah, atas tanah, di atas langit gitu. Nah, kalau yang dari tema kita harus ada motif bunga daun ini. Ini motif daun ini. Nah, ini harus kita tonjolkan juga. Motifnya perpaduan antara flora, fauna, ambil dari ada nabau, kemudian ada anjing, kemudian ada burung enggang, kemudian ada figuratifnya, motif kamang. Saya padukan antara motif Kanayan sama Melawi. Kebetulan
untuk tema tahun ini adalah diambil dari Kabupaten Melawi. Oke, pernah melukis untuk Melawi sendiri Bang sebelumnya? Belum pernah. Para peserta juga mengatakan, melalui lomba bertema Dayak Keninjal ini, mereka bisa mengetahui tentang motif dan keberadaan Dayak Keninjal di Kabupaten Melawi, karena ada banyak sub-suku Dayak di Kalimantan Barat. Lomba selanjutnya yang turut menampilkan ciri khas masyarakat Dayak Keninjal Kabupaten Melawi adalah Lomba Bujang dan Dara Gawai 2023. Dalam lomba ini, finalis Bujang Dara Gawai asal Kabupaten Melawi memperkenalkan kain tenun Cintamani khas Dayak Keninjal. Sekedar informasi, kain tenun ini sudah terkenal luas di masyarakat, bahkan diekspor ke luar negeri. Seperti yang dikenakan finalis Dara Gawai asal Kabupaten Melawi, Veronica Rosniati. Ya, sangat bersyukur dan suatu kehormatan ya boleh mengangkat Dayak Keninjal. Kemudian seperti yang boleh Abang, Kakak lihat, pada saat ini saya menggunakan tenun. Kain tenun ini adalah asli produk dari Keninjal. Ya, ini tenun ikat Cintamani, buatan Keninjal ada di Kabupaten Melawi dan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Secara khususnya bukan hanya Kabupaten Melawi, tapi juga sudah dikenal masyarakat mancanegara juga. Motifnya seperti apa? Oke, baik. Saya akan menjelaskan motif tenun yang saya gunakan. Untuk yang atasan, saya menggunakan motifnya ini adalah Langai Dwi. Jadi Langai Dwi ini biasanya kalau untuk orang Dayak Keninjal itu dipakai untuk berburu, ya, untuk menangkap binatang. Kemudian yang bagian bawahnya ini, saya akan menjelaskan, yang garis-garis ini adalah jalan. Jalan, ini jembatan, dan ini bunga-bunga hutan. Jadi ini seperti pemandangan di sore hari gitu. Dan yang paling bawahnya ini adalah rumpun bambu. Terus ada filosofi khusus. Untuk terus ini adalah buah ui, salah satu kekayaan alam juga. Mungkin tidak hanya di Melawi, saya pikir di beberapa daerah di Kalimantan juga punya ya. Sementara itu, finalis Bujang Gawai asal Kabupaten Melawi, Suyanto, mengatakan motif khas Dayak Keninjal pada kain tenun yang ia kenakan sebagai pakaian adalah ujung atau pucuk rebung. Baik, terima kasih. Untuk motif ini merupakan ujung rebung. Ya, ucuk rebung. Nah, ucuk rebung ini khususnya orang Dayak banyak menggunakan rebung, yang mana batang rebung yang sudah tua banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Agar tradisi adat dan budaya Dayak Keninjal dan sub-suku Dayak lainnya di Kabupaten Melawi terus terjaga, sub-suku Dayak tersebut selalu diundang dalam setiap pelaksanaan gawe Dayak tingkat kabupaten. Kita selalu pada waktu gawai-gawai Dayak dan selalu mengundang semua suku yang ada di sana untuk boleh tampil, sehingga pada waktu gawai mereka akan menampilkan budaya-budaya masing-masing suku sub-suku Dayak yang tadi. Itu kita ajak untuk tampil, sehingga memang banyak sekali yang perbedaan antara budaya Dayak yang tadi yang ada. Dengan ditampilkannya budaya Dayak Keninjal pada Pekan Gawe Dayak ke-37 diharapkan dapat membuat sub-suku Dayak lainnya ikut menampilkan budayanya pada setiap event Gawe Dayak. Kita menuju
Saya kebetulan selaku Ketua DAD Dayak di Kabupaten Melawi, memang kita selalu menggali dan kita melestarikan banyak suku-suku Dayak yang di sana yang hampir hilang, tetapi kita mengajak mereka untuk boleh tampil gitu sebagai Dayak-Dayak yang lain boleh tampil. Bagaimana kita menunjukkan bahwa Dayak ini masih eksis, masih ada di Kalimantan Barat gitu, khususnya di Kabupaten Melawi. Ya, harapannya mungkin dengan ditampilkannya ini juga muncul lagi masyarakat juga ikut melestarikan, Pak. Ya, kita berharap dengan ditampilkan ini suku-suku Dayak lain juga akan tampil juga seperti kita juga, seperti Dayak Keninjal. Karena memang Dayak-Dayak lain juga banyak adat budaya yang juga beda daripada Dayak Keninjal ini, dan kita berharap dengan tampil Dayak Keninjal ini suku-suku Dayak lain akan tampil juga. Kluisen berharap agar Pekan Gawe Dayak selalu diadakan karena mampu mengumpulkan dan menyatukan subsuku Dayak di Kalimantan Barat. Ya, kita melihat Gawe Dayak ini sungguh luar biasa, kekompakan ya. Semua suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat saya lihat banyak, apalagi dengan berkumpulnya orang-orang kita yang ada di Kalimantan Barat yang ada kegiatan ini. Jadi, sangat luar biasa. Mohon izin, Bu Maria Gonetti, Pak Hakim Hak, Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi, yang mewakili Pak Gubernur, Pak Bupati Kuburaya, Bupati Kapuas Hulu, Pak Sekjen, Majelis Adat Dayak Nasional, dan dari unsur panitia saya mohon izin diperkenankan untuk menutup gawe ini dan memukul. Pekan Gawe Dayak ke-37 Kalimantan Barat dengan tema Budaya Dayak Keninjal berakhir pada Selasa malam 23 Mei 2023 ditandai dengan pemukulan kangkuang sebanyak 7 kali. Ini